Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat masih akan terus melakukan perundingan terkait detail teknis kebijakan tarif resiprokal untuk menyepakati sejumlah kepentingan. Dengan demikian, pengenaan tarif masuk sebesar 19% terhadap produk Indonesia belum akan diberlakukan mulai tanggal 1 Agustus 2025 ini. Perundingan masih akan terus berlangsung untuk bicara detail teknis, karena masih ada beberapa kepentingan yang dijanjikan dan akan ditindaklanjuti, yaitu terkait dengan beberapa pokok, yaitu Indonesia akan diberikan juga tarif yang lebih rendah 19% untuk beberapa komoditas. Nah, yang dikatakan adalah komoditas sumber daya alam yang tidak diproduksi oleh Amerika Serikat, seperti kelapa sawit, kopi, kakao, produk agro, dan juga produk mineral lainnya. Demikian pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang menyebut bahwa Indonesia dan Amerika Serikat masih akan mengadakan sejumlah perundingan yang terkait dengan pengenaan tarif resiprokal sebesar 19% bagi Indonesia. Dalam kesempatan terpisah, Erlangga mengisyaratkan Indonesia belum akan dikenakan tarif resiprokal Amerika Serikat pada 1 Agustus 2025. Hal tersebut karena tarif resiprokal sebesar 19% untuk Indonesia baru akan berlaku saat perjanjian dagang sudah lengkap seluruhnya. Erlangga menjelaskan tarif resiprokal Amerika Serikat untuk Indonesia baru akan berlaku apabila perjanjian itu sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, di mana sejauh ini Indonesia dan Amerika masih menyusun rancangan kesepakatan. Dalam hal ini, Erlangga menggarisbawahi bahwa pemberlakuan tarif resiprokal secara resmi akan menjadi kesepakatan dan pernyataan dua pemimpin, di mana keputusan tertinggi berada di tangan presiden kedua negara. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan persiapan akhir menjelang pemberlakuan tarif resiprokal 19%. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak David Sumual, Kepala Ekonom PT Bank Sentral Asia Tbk. Kemudian juga nanti akan bergabung Pak Danang Girindra Wardana, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API. Langsung saja kita sapa. Halo Pak David, apa kabar? Halo, apa kabar Pak Danang? Pak Pras, apa kabar? Kabar baik, terima kasih. Pak Danang, apa kabar Pak? Baik, Mas Pras, terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan seperti biasa, sebelum membahas lebih jauh, review terlebih dahulu dari ekonomi ini. Pak David, Anda melihat seperti apa kondisi dinamika perekonomian global, kemudian sejauh mana sih dampaknya terkait dengan juga industri manufaktur di Indonesia hingga saat ini, Pak David? Ya, sebenarnya tantangan di semester 1 relatif berat ya, Mas Pras ya. Jadi kita dapat tekanan dari eksternal terkait dengan kondisi geopolitik ya. Harga minyak sempat naik mendekati $80 per barel. Lalu juga masalahnya yang ditimbulkan oleh Trump ini. Jadi perang dagang ya. Tarif sudah di awal dinaikkan tinggi sekali. Lalu juga dari domestik kita mengalami persoalan dari sisi belanja pemerintah ya, yang tiba-tiba dibekukan di bulan Februari lebih dari 300 triliun. Lalu juga kita perhatikan juga kondisi sektor konsumsi ya, yang merupakan penggerak utama buat ekonomi kita ini relatif lemah ya. Jadi dari berbagai engine pertumbuhan dari sisi government spending, lalu dari sisi consumer sector, lalu juga dari sisi ekspor, ini kelihatannya menimbulkan kombinasi yang tidak begitu baik buat perekonomian. Itu kenapa mungkin di kuartal 2 ini ya, yang sebentar lagi juga akan diumumkan pertumbuhan ekonominya di bulan Agustus ini, di awal Agustus ini oleh BPS. Ya. Kemungkinan di kuartal 2 ini pertumbuhannya akan lebih lambat dari kuartal 1. Mas Pras. Oke. Baik, itu dia kondisi yang dialami saat ini. Dan pelaku industri sendiri, bagaimana Pak Danang Anda melihat mereview kondisi paling tidak di sepanjang semester 1 tahun ini? Kalau kita lihat juga ini kan hari ini 1 Agustus juga pemberlakuan 19% begitu tarif resiprokal yang sudah disepakati turun ya dari 32% ke 19% ini, Pak Danang. Mas Pras? Ya, silakan Pak Danang.
Oh ya, dari kinerja ya tekstil kita belum bisa mengukur ya. Kita juga menantikan bagaimana pengumuman dari BPS di kinerja ekonomi makro kita. Tapi kalau di sektor tekstil 2024 akhir kita bisa sampaikan bahwa ekspor kita ke US cukup baik lah ya sampai tahun 2024. Itu ada di angka sekitar 4,8 juta dolar ya. Dari kurang lebih 60% dari total ekspor Indonesia ke negara-negara lain yang mendekati 7 juta dolar. Tapi kita lihat kalau dari segi ekspor secara volume kita mencapai sekitar 279 juta ton. Ini cukup besar ya. Dan hampir seluruhnya berupa pakaian jadi. Nah, kemudian kita harus memperkirakan kalau nanti tarifnya benar-benar dikejar di 19% dengan keputusan Trump tarif atau Trump reciprocal tarif itu, maka kita harus berjuang di sektor pakaian jadi ini menjadi cukup berat karena saingan besar kita ada di Vietnam yang saat ini mencapai 20% dengan segala kelebihannya. Logistik yang lebih murah, kemudian Vietnam juga memiliki kualitas produk yang mirip-mirip Indonesia, artinya selisih 1% dengan Vietnam itu bisa membuat kita ya seperti situasi saat ini. Kalau memang tidak berhasil benar, kita menekan lebih rendah lagi. Nah, kami khawatir sebenarnya yang ini, Mas. Baru saja juga Donald Trump mengumumkan bahwa negara-negara yang tidak memiliki negosiasi dagang sampai saat ini akan mendapatkan tarif 15-20%. Loh, apa gunanya kemudian negosiasi yang sudah kita lakukan sejauh ini kan? Artinya tanpa negosiasi negara-negara produsen tekstil dan garment yang ekspor ke US akan kurang lebih mendapatkan 15%. Jadi kita tetap aja di angka yang lebih tinggi. Belum lagi kalau kita berbicara dengan tambahan MFN yang selama ini kita kena 5-10%. Nah, tekstil sendiri udah mendekati 29%. Kalau itu ditambahkan, masalahnya adalah masih tidak jelas apakah 19% itu sudah termasuk tarif MFN atau tidak. Nah, kinerja kita bisa berkurang cukup drastis di tahun 2025 paruh kedua nanti kalau benar-benar itu diaplikasikan secara utuh dengan tarif resiprokal 19% plus 10%. Artinya kita akan terkena cukup besar mendekati 30%, Mas Pras. Baik. Nah, dengan kondisi seperti ini Pak David, lantas bagaimana Anda melihat begitu dengan kebijakan 19% untuk nanti 1 Agustus? Meskipun Pak Airlangga juga menyatakan bahwa pengenaan dari 19% ini belum ada penandatanganan kesepakatan antara paket perjanjian perdagangan antara kedua belah pihak untuk berikutnya atau selanjutnya begitu Pak David. Ya, Mas Pras. Jadi yang memang saya ketahui sejauh ini memang belum ada penandatanganan ya. Antara kedua belah pihak Amerika Serikat maupun Indonesia. Jadi masih terbuka peluang untuk melakukan negosiasi. Tapi memang berita terakhir seperti dikatakan Pak Danang tadi, ya saya melihat saingan-saingan Indonesia terutama untuk industri tekstil itu ada beberapa negara saya perhatikan ya di rilis terakhir yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat itu tarifnya memang betul antara 10-15% ya. Jadi negara-negara Afrika, Amerika Latin, Asia Selatan itu ada beberapa yang memang tarifnya lebih rendah dari kita. Nah, ini kita perlu kejelasan tadi seperti dikatakan Pak Danang terkait juga MFN ya. Dan juga saya berasumsi tarif baseline-nya juga ini nanti akan digantikan dengan tarif resiprokal yang ditetapkan untuk masing-masing negara. Jadi saya pikir ini perlu ada semacam lobby yang lebih kuat lagi, mumpung pemerintah juga belum menandatangani ya. Dan di sisi saya juga belum lihat secara rinci kalau negara-negara lain itu seperti apa. Apakah semuanya seperti Indonesia dan Vietnam di mana kita menerapkan import barang Amerika Serikat itu kan dikenakan 0%. Belum lagi juga kita harus invest ke Amerika Serikat dan juga pembelian beberapa produk. Nah, ini untuk negara-negara lain apa sama atau memang berbeda? Nah, ini juga jadi satu hal yang perlu jadi catatan, apakah yang kita dapatkan ini sudah optimal apa belum? Angka 19% ini. Tapi kalau di ASEAN ini saya lihat semuanya yang tadinya saingan berat kita misalnya di produk-produk tertentu, misalnya CPO. Tadinya kan saya sudah cukup happy tuh. Wah, ini berarti Malaysia kena 25% ya.
ternyata turun juga ke 19%. Thailand juga turun ke 19%, Filipina 19%, hanya Laos dan Kamboja pun Kamboja 19%, ya Laos yang 40% nih. Baik. Tapi saingan utama kita kan di ASEAN tuh Malaysia, Thailand ya, Filipina, Singapura sendiri dapat ya karena memang ini ally-nya US ya, kemungkinan besar mereka hanya 10%. Ya. Baik. Nah, Pak Danang, lantas bagaimana Anda melihat besaran tarif, kemudian ada tarif MFN tadi begitu, untuk terkait dengan produk-produk khususnya tekstil dan juga produk tekstil begitu, dari sisi competitiveness, kemudian bagaimana daya saingnya sendiri itu akan seperti apa nanti Pak Danang? Kalau dalam posisi terakhir, kalau saya komentar soal MFN-nya tekstil itu memang sedikit lebih tinggi Indonesia dibandingkan Vietnam. Jadi saya hitung misalnya ini resiprokal ditambah MFN. Nah makanya MFN ini juga harus dijadikan satu hal ya untuk pintu lobby juga dengan Amerika Serikat ya. Supaya kita mendapatkan yang optimal ya. Sehingga produk-produk kita ini kan kemungkinannya akan terjadi dalam teori ekonomi trade diversion ini. Kalau misalnya kita tarifnya lebih rendah, buyer dari Amerika akan lebih banyak beli dari kita. Tapi kalau tarif kita lebih tinggi ya, apalagi belum memperhitungkan biaya-biaya lain ya, tentunya kita bisa berkurang ya permintaan volume import dari Indonesia. Itu yang kita kuat. Baik, Pak David. Nah, Pak Danang sendiri melihatnya bagaimana begitu? Kalau memang tarif 19% ini berlaku begitu, meskipun tadi Pak David juga masih ada peluang negosiasi. Anda melihat competitiveness daya saing produk-produk TPT Indonesia akan tetap terjaga atau seperti apa? Mengingat tadi dengan beberapa negara saingan kita di negara ASEAN lah paling tidak begitu, Pak. Ya, artinya kita akan menghadapi situasi yang stagnan ya. Saya tidak berharap ada kemunduran ya. Paling nggak stagnan seperti saat ini pun juga akan masih masih tolerable gitu. Dan kalau memang tidak mungkin kita mendapatkan tarif yang lebih rendah daripada negara-negara produsen garmen yang lain ya, seperti Laos, Myanmar, kemudian Vietnam, Malaysia. Maka ya kita ada dalam situasi yang sama dengan posisi yang 2024 sebelum tarif Trump diberlakukan. Artinya semua tidak akan berubah sebenarnya begitu. Hanya ekspor ke US akan menjadi lebih mahal dan semua negara mengalami situasi yang sama mahalnya, meskipun selisih 1-2% itu tidak akan terlalu berpengaruh besar. Nah, kita mulai harus berpikir antisipasi ke depan kalau tanggal 1 Agustus benar-benar diterapkan situasi dalam hal yang hari ini maka itu jadinya tidak ada yang beranjak, tidak ada yang menjadi lebih superior, semuanya akan sama. Nah, Indonesia bagaimana? Memang membuat market alternatif itu menjadi sangat penting ya. Trade diversion itu ya, maksudnya itu menjadi sangat penting ya. Karena kita lihat ya hampir 7,8 juta US dollar produk-produk garmen, tekstil, pakaian jadi kita diekspor ke negara lain non-US. Artinya peluang kita untuk menjangkau market lain itu masih sangat besar. Hanya kita kan masih terhina bobokkan nih dengan ekspor kita ke US yang katakan masih sangat besar ya. 40% itu kan kita terlena dengan itu selama bertahun-tahun kita menikmati hal itu. Terus tidak ada sebuah upaya besar untuk mempersiapkan negara ini bermitra dengan negara lain agar produk-produk padat karya kita bisa diserap oleh negara lain secara lebih masif lagi. Pada waktu itu kita tidak ada upaya yang cukup keras. Nah, sekarang ini menjadi sebuah cambukan untuk tidak terlalu tergantung pada satu negara besar yang menyerap produk-produk kita. Kalau dilihat dari angka-angka statistik trade kita ke US, ya memang menunjukkan kita kurang inovatif dalam pemasaran produk-produk kita ke negara lain. Masih banyak negara lain yang bisa kita jangkau menjadi mitra dagang kita tanpa terpengaruh situasi global tension atau politik salah satu presiden. Nah, ini jadi bagian yang harus kita pikirkan, Mas Pras. Tidak hanya kita menunggu saja. Nah, strateginya cemas dengan tarifnya Trump. Iya, strateginya seperti apa saja? Kemudian siapa yang akan menjadi leadernya, kemudian atau leadingnya begitu? Di sana kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pak David, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai jeda berikut ini.
Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan pangsa pasar dari ekspor non-migas Indonesia. Kita akan cermati negara-negara mana saja karena tadi diversifikasi ini menjadi kunci juga nih bagi bagaimana pemasaran produk-produk Indonesia, andalan Indonesia seperti TPT dan juga mungkin produk-produk ekspor ataupun komoditas lainnya. Ini dia seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat angsa ekspor non-migas kita terbesar ini memang kalau di negara begitu masih China 22,87%. Kemudian ASEAN sendiri dengan beberapa negara 20,35%. Amerika Serikat sendiri mencapai 11,42%. Menyusul ada Uni Eropa dengan beberapa negara di dalamnya 7,32% dan India 6,87%. Sementara negara lainnya mencapai 31,27%. Berarti memang masih banyak negara lain yang bisa menjadi pangsa pasar dari produk-produk ekspor Indonesia. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana dengan kontributor non-migas Indonesia. Ini dia, kontributor utama dari ekspor non-migas ke Amerika Serikat ini khususnya kita lihat ada mesin dan perlengkapan elektrik mencapai 2,22 miliar dolar Amerika Serikat, menyusul alas kaki 1,08 miliar dolar, pakaian dan aksesorisnya 1,02 miliar dolar Amerika Serikat. Dan selanjutnya kita akan cermati dari sisi indeks kepercayaan industri atau IKI. Ini dia, kita akan cermati dari Januari sampai dengan bulan Juli 2025. Masih di atas level 50 kita lihat ya, terakhir di bulan Juni sempat ada turun 51,84, kemudian Juli 52,89 poin. Itu dia, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Danang, kemudian juga Bapak David Sumual. Nah, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, diversifikasi ini memang menjadi suatu hal yang ramai juga ada hangat di perbincangan belakangan ini terkait dengan penerapan tarif resiprokal yang sudah dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Nah, Pak Danang, strateginya apa yang sudah dilakukan? Mengingatkan ini juga kemarin pembahasannya cukup panjang dan cukup lama begitu. Berarti kan harusnya kita sudah melakukan paling tidak peningkatan lah, booster untuk menjaring atau memetakan daerah-daerah ataupun negara-negara mana saja yang bisa kita tuju untuk eksportasi produk TPT Indonesia nih, Pak Danang. Ya, kita mesti menjadi salah satu negara yang tetap mempertahankan sebagai satu negara produsen tekstil dan garment yang cukup besar di dunia ya. Okay. Saat ini Indonesia kan dari tahun ke tahun kan relatif berkurang ya. Kalau kita komparasi antara Indonesia dengan Vietnam misalnya, kita itu hanya 1/4 kapasitas Vietnam. Oke. Kalau komparasi dengan China, waduh, 1/10, 1/12-nya. Sangat-sangat kecil dibandingkan dengan negara produsen tekstil dan garment yang memiliki pasar ekspor dunia cukup besar. Tapi dengan negara ASEAN yang lain seperti Malaysia, Singapura, atau Thailand, atau Laos, Kambodia, ya kita relatif baik lah. Kita di angka 7, 8, kurang lebih begitu. Nah, bagaimana mensiasati ini? Maka diversifikasi pasar itu menjadi sangat penting, Mas Pras dan Pak David. Kita lupa ya, kadang-kadang di negara sebelah kita, Australia misalnya, itu juga memiliki pangsa market ekspor dari produk-produk Indonesia cukup baik, dan hampir puluhan tahun kita terlena tidak mencoba berdialog dengan Australia untuk memasarkan produk-produk padat karya kita, padahal itu negara terdekat kita. Bahkan di sana lebih dikuasai produk-produk dari Vietnam. Oke. Gitu. Iya. Tidak kita, padahal kita jauh lebih dekat kan. Nah, artinya kita masih memiliki peluang untuk mengembangkan ekspor kita ke negara-negara tetangga kita. Singapura tidak usah dikhawatirkan. Singapura adalah transshipment country ya, tidak perlu kita bayangkan menjadi sebuah kompetitor kita. Mereka tidak memproduksi produk-produk garment atau tekstil, mereka trade di situ. Malaysia juga relatif lebih rendah. Nah, kita punya peluang-peluang di negara-negara ASEAN atau negara-negara Muslim yang lain yang mereka menuntut misalnya kehalalan sebuah proses produk tekstil atau garment. Maka kita berpikir negara Timur Tengah atau UAE, Uni Emirat Arab ya, yang mereka lebih suka produk-produk dari Indonesia atau Malaysia. Bagaimana kita bisa merebut market itu? Nah, ini butuh sebuah kebijakan strategik yang dibentuk
difasilitasi oleh negara, dan tentu saja perbankan perlu menyambut hal ini. Kita tidak bisa menyerah dalam keadaan situasi saat ini di mana market domestik kita juga masih jenuh dengan produk-produk impor dari negara lain yang melirik Indonesia sebagai pasar. Nah, ini salah satu pemikiran penting apabila kita tidak bisa memenangkan perang tarif Trump ini, Mas. Oke, nah Pak David, dengan beberapa tantangan yang tadi sudah disampaikan Pak Danang, berarti siapa yang bisa mengorkestrasi lah paling tidak begitu kebijakan untuk kita melakukan diversifikasi, karena kita tahu pemerintah pun juga gencar juga di beberapa tahun terakhir untuk melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor Indonesia. Tapi menurut Anda sudah cukup optimal atau tidak? Kemudian bagaimana tadi bisa meningkatkan pangsa pasar negara-negara yang potensial, ada Australia begitu, ataukah justru kita masih tetap fokus di Amerika Serikat, ya paralel lah begitu Pak David kira-kira? Ya, ini memang sudah kita gaungkan ya, sudah sejak lama ya, lama sekali, tentang perlunya diversifikasi produk ya, dan juga diversifikasi dari sisi tujuan ekspor ya. Jadi banyak barang-barang kita ya, termasuk pakaian itu 55% itu larinya ke Amerika Serikat, padahal banyak pasar yang lain. Salah satu peluang sebenarnya yang sudah ya ini sudah hampir final lah mudah-mudahan ya, terkait dengan EU CEPA ya, dengan European Union. Nah, itu contohnya pakaian jadi tadi kan 55%-an itu tahun 2024 ya, itu ke Amerika Serikat. Ya, alas kaki juga 35%-an. Sedangkan pasar Eropanya ini belum tergarap optimal kelihatannya ya. Untuk pakaian hanya sekitar 20% datanya saya perhatikan. Alas kaki 24% ya, yang lari ke yang diekspor ke Eropa ya. Jadi memang ketergantungan untuk terutama yang labor intensif, saya pikir perlu didiversifikasi ya. Karena kalau yang lain capital intensif itu kadang-kadang memang sudah ada semacam ekosistem ya, sudah semacam ada value chain antara negara-negara yang punya teknologinya dengan kita sebagai tanda kutip penjahitnya gitu ya. Tapi kalau untuk yang lain labor intensif peluangnya terbuka luas. Tadi Pak Danang udah mengatakan Australia salah satunya ya. Negara-negara Timur Tengah, Amerika Latin, Skandinavia ya, ini kan cukup luas pasarnya ya. Contohnya furniture itu hampir 70%, 60% lebih gitu ya, itu ke Amerika Serikat ekspornya. Padahal negara-negara Eropa saya nggak lihat sama sekali tuh ada ekspor ke Eropa ya. Mungkin ini terkait dengan isu-isu lingkungan juga mungkin ya, masalah forestation dan lain-lain yang juga masih menjadi hambatan. Nah, ini makanya kita harus percepat kedua negara ini mudah-mudahan segera meratifikasi, karena ini pasar kedua terbesar ya saat ini memang Eropa ya, selain Amerika untuk produk-produk labor intensif kita. Nah, ini juga harus penguatan juga dalam negeri ya. Saya pikir di dalam negeri ini juga saya pikir pasarnya besar, dan kadang-kadang juga miris juga nih kita lihat di negara-negara lain tuh diutamakan sebenarnya produk dalam negeri gitu kan. Tapi kita tahu ini juga banyak masuk juga dari luar, dari Vietnam, dari yang lain, pada produknya itu sebenarnya kita bisa kuasai gitu ya. Jadi nggak usah yang jauh-jauh dulu, misalnya yang dekat-dekat tadi Pak Danang, Australia dan domestik juga sebenarnya juga ini perlu digarap optimal juga. Walaupun persaingan tentu keras ya dengan negara-negara lain untuk masuk ke pasar-pasar tersebut. Baik, nah terakhir Pak Danang, kolaborasi seperti apa yang diterapkan antara pelaku usaha, pemerintah begitu, sambil menunggu bagaimana kebijakan resiprokal ini benar-benar fix menjadi 19% diterapkankah 1 Agustus ini, atau memang kita benar-benar harus fokus nih inovasi-inovasi baru akan diselaraskan begitu Pak Danang? Ya, salah satu yang penting adalah memanfaatkan kekuatan kawasan Indonesia. Ya, Indonesia tidak berdiri sendiri. Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN, dan ini harus menjadi salah satu bagian dari kekuatan yang bisa disatukan untuk melawan hegemoni Barat terkait dengan restriction ya, dalam bentuk tarif ataupun dalam bentuk non tarif ya. Dan kalau kita bisa bersatu secara lebih baik, meskipun juga kepentingan nasional masing-masing negara ASEAN juga akan lebih mengemuka, tapi paling tidak harus ada suara yang bersama antara negara-negara ASEAN untuk menunjukkan posisi dan kekuatan kita. Itu yang harus diambil oleh pemerintah dalam sebuah konstelasi politik ASEAN kawasan sebagai negara-negara produsen TPT.
Tapi di Indonesia sendiri bagaimana kemudian kita menyikapi itu? Karena kita juga tidak boleh lemah di dalam konteks market domestik. Saya sepakat sekali dengan Mas David bahwa market domestik itu 278 juta penduduk kita adalah market yang sangat besar sehingga negara-negara luar pun mengincar Indonesia gitu. Yes, Tapi kita betul. sekali untuk mengelola market kita, menjaga memproteksi market kita dari serbuan barang-barang impor yang barang jadi ya, finish product ya. Oke. Nah, ini harus kita kelola baik. Tentu saja pemerintahlah yang bisa melakukan sebuah kebijakan protektif seperti itu. Negara lain melakukan hal yang sama, tetapi Indonesia semakin liberal dalam konteks importasi produk-produk barang jadi. Sehingga kita tidak bisa menjaga sustainability manufacture kita gitu. Bukan hanya manufacture padat karya, tapi manufacture heavy teknologi pun kita cenderung dikuasai oleh salah satu negara menuju ke depan ya. Kita bisa lihat tren salah satu negara menguasai teknologi otomotif kita, teknologi komputasi kita. Nah, inilah yang harus menjadi sebuah perhatian serius dari pemerintah kita untuk pertama melibatkan kawasan ASEAN sebagai producer countries, dan kedua menjaga benar-benar industri dalam negeri kita dari serbuan market ekspor negara lain dalam bentuk produk jadi. Baik. Itu Mas. Baik, berarti kebijakannya tetap ke dalam negeri dan juga luar negeri harus seimbang begitu ya. Bagaimana kita menjaga pasar dalam negeri juga dari serbuan produk asing, sambil kita juga mencari negara-negara baru yang menjadi tujuan produk ekspor Indonesia ke depannya begitu. Baik, Pak Danang, Pak David, terima kasih banyak. Sayang sekali waktu terbatas ini. Terima kasih atas informasi, update, dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Sampai berjumpa kembali dan salam sehat. Pak David, terima kasih. Mas Danang.